Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita menghadirkan seorang ibu-ibu yang sering, sebenarnya cukup sering ya, hadirlah di YouTube kita. Kalau enggak di berbagai acara ya, Bu Rita. Ini Bu Rita Anggorowati. Eh, Mungkin nanti memperkenalkan sendiri dulu lah ya, kira-kira ya Bu Rita ya. Ini kan ceritanya, oh apa namanya, subscriber saya nih yang nonton nih. Aku nggak punya subscriber soalnya. Jadi Iya makanya. Tapi aku kasih tahu sebentar ya. Jadi eh, ya kita sering bikin acara di komunitas Indonesia NLP Society. Tapi anyway, saya kenal Bu Rita jauh sebelum beliaunya belajar NLP, dan eh, kali ini kita mau ngomongin soal dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, dunia pengajaran, dunia kelas lah gitu ya. Nah, meskipun mungkin nanti dalam arti sempit dan luas ya, karena kalau ngomong dua-duanya bisa nih Bu Rita nih ya. Sempit itu dalam arti spesifik sekolah ya. Beliau ini adalah dulu guru dan kemudian memimpin sekolah gitu. Tapi kalau dalam arti luas juga udah juga sih ya. Setelah memimpin sekolah lagi kan kemudian aktif di pendidikan yang lebih luas ya. Nah, gitu. Nah, boleh kenalan dulu Bu Rita, silakan. bingung aku kayak begini. Oke. Nama aku Rita dari Bandung, anak 3 ya. Karena udah ibu-ibu kan udah jelas ya. Ya suaminya 1, alhamdulillah sama-sama di dunia pendidikan. Jadi ya mungkin obrolan kami nggak jauh-jauh dari situ ya, masalah pengasuhan dan pendidikan. Karena suami di pendidikan anak usia dini, dia lebih mostly-nya di sana gitu. Akhirnya kita banyak ngobrolnya di situ. Kalau tadi pernah mimpin itu mantan banget ya Mas, itu so yesterday zaman dulu. Ayo lagi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol tentang sekolahan sejauh yang aku tahu aja, tapi sependek yang aku tahu. Nah, gitu. Nggak tahu nih Mas Teddy mau ngobrol apa lagi ya. Dulu udah ngobrol. Nggak jauh-jauh amat lah. Emang kapan terakhir kali mimpin sekolah? 2000 berapa? 2016. Tuh, baru 5 tahun yang lalu. Iya, baru 5 tahun yang lalu. Dimulai dari kapan coba? Dari pertama kali kepala sekolah? Pertama kali kepala sekolah 2005. Tuh, kan panjang. 2005 udah jadi kepala sekolah. Saya baru mulai kerja itu, Berita. Ya, jadi tolong ya ini buat yang para nonton. Sebenarnya panggilannya bukan ibu, bisa teteh, bisa mbak. Ini mah karena Mas Teddy aja ya. Ini panggilnya ibu-ibu terus, baiklah. Nggak apa-apa, buat Mas Teddy dimaafin aja. Ya. Nah, oke. Nah sekarang lagi apa aktivitasnya Bu Rita? Baru resign Mas. Nah, baru resign dari satu lembaga organisasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara ya, karena efek COVID. Jadi saya sih berpikir bahwa mungkin ini waktunya saya untuk narik nafas dulu. Untuk kalah dulu ya, karena COVID ini luar biasa, karena mungkin saya punya komorbid kali ya. Kemudian alumni juga ya, alumni COVID ya? Alumni yang memang klasternya ya kantor, ya keluarga gitu. Jadi benar-benar itu luar biasa, dan baru selesai kemarin itu pengajuannya bulan Juni ACC. Jadi akhir-akhir ini mungkin ya mengerjakan yang bisa dikerjakan, menemani anak-anak dan suami PPKM di rumah. Kemudian ya di komunitas sama Mas Teddy ya, suka Mas Teddy ngepel-ngepel gitu kan, ngelap-ngelap kaca. Kemudian apa ya, ada beberapa proyek penelitian yang memang masih terlibat, jadi ternyata tidak berefek ya, pengunduran diri itu nggak semuanya kemudian menjadikan kita berhenti, ternyata itu juga. Dan akhirnya itu aku belajar gitu ya, ketika padahal sudah siap untuk berhenti semua. Jadi maksudnya berhenti semua, tapi ternyata memang kalau proyek penelitian mungkin dari lead-nya mereka menyatakan bahwa silahkan dipegang terus, maksudnya karena sudah terlibat 2019 ya. Jadi ada 2 penelitian besar. Terus apa lagi ya Mas? Ini baru diajak sama ada salah satu teman kita yang kemarin baru rekaman juga Mas Teddy. Untuk berbagi lah untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu kali, ibu-ibu para gadis gitu. Gitu Mas. Kuliah. Kuliah S3 ya. Lagi bikin disertasi, jadi lagi S3. Jadi inilah ya teman-teman ya.
kredibilitasnya mantap lah ya, praktisi iya ya, akademisi juga iya, ya kan, peneliti juga masih berlangsung gitu kan. Beda sama saya yang penelitian resminya udah tinggal berapa belas tahun yang lalu. Ya kan mau dimulai lagi. Iya, terus apa lagi S3 juga, jadi bentar lagi jadi Dr. Rita Anggorowati lah ya. Nah, gitu. Terus kemudian apa? Kalau ngomong tadi pendidikan ya, ngomong parenting juga anak 3, cowok semua gitu ya. Terus apa? Kalau saya sih bisa kasih kesaksian lah ya. Parenting itu kan dari hasilnya anak-anaknya ya. So far yang saya lihat sih apa namanya, tone-nya ya itu terasa ya, keterdidikannya lah gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman berminat ya mengundang soal pendidikan, mengundang soal pengasuhan itu, monggo ya dikontak langsung nanti ya. Oke, saya nggak usah lewat saya, ngapain, nggak usah pakai ngasih persenan ke saya juga. Nah ini kita lagi mau ada ide yang udah lama diomongin tapi belum kejadian. Jadi mungkin salah satunya video ini adalah rintisan menuju ke situ. Jadi kan kalau kalau sesuatu diinginkan terus masih belum jalan-jalan, kan kemungkinan itu masih kegedean. Yang kita potong dulu lah ya. Kita potong dulu. Jadi kita mau nulis buku tadinya, outline-nya udah dicoret-coret, terus tapi kan ide itu mungkin ide itu perlu diolah ya, diolah dalam percakapan ya. Nah, idenya adalah soal ini sebenarnya undangannya Bu Rita dulu nih. Yang pertama kali saya diundang ke Bandung sama komunitasnya Bu Rita sama suaminya Pak Irwan, itu IC ya, komunitas IC itu diundang, judul minta materinya mengajar dengan hati. Oke. Nah itu menariknya, dan itu tahun berapa ya Rita? 2000 berapa tuh? 16 juga, 15? 2016. 16 kan? 16. Nah, 2016 itu diundang tuh, temanya mengajar hati, dan sampai sekarang judul itu masih muncul ya dalam percakapan, masih muncul. Nah, kira-kira kenapa nih Bu Rita ya dulu kok memunculkan ide itu, dan sampai sekarang ide itu masih ada gitu, masih bergaung, masih jadi percakapan gitu. Nah, monggo. Oke, ini juga sebenarnya masih arguable ya. Mudah-mudahan terminologi dengan hatinya tidak maknai baperan gitu ya, karena itu juga kan pakai hati gitu ya. Ya, betul. Dulu sih sebetulnya idenya keluar ketika aku kenal Mas Edi 2012 ya Mas ya. Itu masih jadi klien 2012 betul. Iya, itulah sebabnya saya manggil Bu terus ya. Karena pertama kali ketemu di ruang direktur sekolah ya. Masih pegang sekolah gitu. Ngajar itu ternyata kan bukan hanya sekedar transfer ilmu gitu ya. Dalam perjalanan akhirnya kita kami akhirnya aku dengan Mas Edi bersepakat ini nggak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, kemudian ketika keluar dari kelas misalnya atau dari gedung sekolah terus lepas gitu. Padahal kan sebetulnya akhirnya mengajar itu kalau misalnya memang mau pakai hati gitu, maksudnya menggunakan hati gitu ya, yang memang akhirnya apa yang keluar dari hati kan katanya nyampe juga ke hati gitu, ke muridnya, dan itu kayak meninggalkan jejak gitu ya Mas ya. Jadi itu sebetulnya ide besarnya gitu. Jadi bagaimana maksudnya bagaimana nanti guru tuh bisa ngajarin, tapi kemudian karena dia mengajarkannya dengan sepenuh perasaan, jadi betul-betul selaras gitu. Jadi dia tuh ngajar tuh bukan hanya sekedar ngajarin aja gitu, tapi kemudian dia ada hal-hal values lain gitu, value added yang disampaikan dan kemudian nyampe kepada para pembelajarnya ataupun lingkungan pembelajaran, karena kan hatinya, subjeknya mungkin pelajar aja gitu, tapi kan sebetulnya yang relasi di sekitarnya ada orang tua gitu kan ya, kemudian ada sesama guru juga, ada stakeholdernya, ada policy juga gitu. Nah, bagaimana kemudian dia itu bisa seimbang dan ajak gitu ketika mengajar itu, sehingga rasanya kok bisa bertahan lama gitu, sustainable ya. Siswanya mungkin zaman kapan, ya kita pernah punya guru kayak gitu ya, kita pernah belajar kapan gitu, tapi kita bisa ingat sampai sekarang, ada bekas, dan kemudian mudah-mudahan jadi amal jariah para guru ini gitu ya, karena sudah menjadi bagian yang shaping us into what we are gitu. Jadi itu sih idenya. Mimpinya besar dan dulu sih nggak tahu gitu, mesti diapain gitu ya ide itu gitu. Iya.
Jadi kalau dari cerita berita tadi memang kalau direfleksikan ya dalam perjalanan hidup kita pasti ketemu yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada sebagian guru yang sangat berkesan ya pengajarannya kepada kita, pendidikannya kepada kita gitu. Jadi sampai sekarang masih keinget, masih nancep. Meskipun sudah sangat lama gitu. Saya sih kalau saya inget-inget ya, kalau TK saya nggak inget sih guru TK saya tuh siapa gitu. Tapi iya aku nggak ingat kalau TK. Tapi SD ada, SD kelas 3. Jadi aku pertama kali pindah Jakarta kelas 3 SD itu guru SD ku ada yang sangat berkesan. Kelas 6 juga ada. Pas SMP ya mungkin karena udah lebih lebih gede gitu, ada beberapa, udah lebih banyak gitu ya. Beberapa bahkan terakhir kali itu pas aku udah jadi konsultan ngundang untuk ngisi waktu beliau sudah jadi kepala sekolah kan. Jadi dulu masih guru muda, jadi kepala sekolah ngundang kita ngisi di sekolah gitu. Terus SMA juga ada beberapa, kuliah juga ada beberapa. Nah, compare tuh kebalikannya ya. Kebalikannya itu kalau yang SD mungkin kejauhan, tapi yang kuliah aja deh. Zaman kuliah tuh ada beberapa dosen yang aku ingat ada dosen ini gitu ya. Tetapi dan aku ikut kuliahnya itu karena kan SKS-nya kan cukup banyak S1 kan. Jadi pasti kita harus ikut mata kuliah tertentu yang nggak bekas gitu. Nggak membekas, nggak berkesan, nggak ngerti gitu ya, dan nggak pengen lagi. Hanya lewat pokoknya SKS terpenuhi gitu ya. Betul. Sebaliknya ada yang sampai sekarang itu aku masih gemar belajar sama beliau. Jadi salah satunya kalau sering ini mungkin di YouTube cukup banyak videonya beliau Pak Bagus Riono ya. Sampai sekarang masih gemar belajar sama beliau. Kalau ada kemarin awal-awal beliau bikin kelas psikologi Islam masih ikut gitu ya. Ngikutin sekarang itu karena itu cukup berkesan ya. Nah, yang menariknya nih berita. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Yang menariknya kok aku ngerasa itu nggak ada hubungannya sama atau nggak terlalu lah ya berhubungan dengan teknik gitu ya. Karena Pak Bagus ini ya kalau ambil sampel ini ya profilnya Pak Bagus ini itu kalau ngajar, mohon maaf Pak Bagus kalau nonton ya, begitu doang ngajarnya. Begitu doang tuh nggak atraktif misalnya ya, nggak wah gitu. Ada dosen lain yang cukup atraktif dan aku juga impress banget. Nah, kalau di UGM itu ya Pak Jamaluddin Ancok lah. Wah itu sangat impresif gitu ya. Tapi Pak Bagus ini nggak seperti itu, cuman kok sama-sama berkesannya gitu. Nah, jadi kalau menurut berita gimana tuh soal itu? Kayaknya karena yang itu tadi ya value added itu ya Mas ya. Jadi mungkin itu kan bisa jadi misalnya tadi kan kalau kata Mas tadi bukan masalah tekniknya gitu ya. Karena kan ada juga loh yang membekas sampai sekarang tapi membekasnya karena sakit hati misalnya gitu kan, bukan itu juga. Ya. Jadi bukan itu yang diinginkan gitu kan. Jadi kalaupun misalnya mungkin secara teknik biasa aja gitu. Tapi kemudian ilmu yang beliau sampaikan misalnya atau message ya, pesan yang disampaikan itu yang mungkin ke kita. Dan kemudian kalau tadi pinjam bahasa Mas Edi, dia walk the talk nggak sih gitu? Apa yang dia sampaikan itu memang betul-betul amin nggak sih dari dia? Dan kayaknya sih kalau guru yang mengajarnya sudah dengan hati gitu, sincere-nya gitu ya, ketulusannya itu kayaknya akan terpancar. Kalau aku sih ngelihatnya. Jadi bukan masalah kemudian apakah dia mengajarkannya dengan media yang luar biasa misalnya gitu ya. Setiap waktu dia siapin slide misalnya gitu ya, atau apa gitu, bukan. Cara dia menyentuh para siswanya secara personal ya, itu mungkin jadi value added juga gitu. Yang seorang guru yang karena gini, berdasarkan pengalaman dulu ya Mas, zaman dulu waktu di awal-awal guru gitu kan tahun 98 ya, mahasiswa semester 1 tuh udah belajar gitu. Dulu ketika di awal, aku tuh melihat murid yang jumlahnya di atas 50 ya, zaman dulu itu kan siswa di atas 50. Itu hanya yang gini, bandel banget, yang pinter banget gitu kan ya, atau yang aktif banget di kelas. Selainnya itu tuh blur Mas. Nah, mungkin kalau yang sudah mengajar dengan hati, justru pendekatan personalnya, si siswa yang dianggap blur itu aja dia tahu loh. Dia bisa tahu gitu, oh kalau anak ini lagi ada perubahan apa gitu ya. Dan itu nyampe ke siswanya biasanya, karena dia kan tidak merasa terlalu pintar mungkin ya, atau dia juga nggak ngerasa bodoh-bodoh amat gitu. Tapi biasanya tuh dia nggak attract attention guru. Kok guru yang ini
pendekatan personalnya beda gitu. Kalau aku iya. sih, itu salah satu aspeknya gitu. Jadi bukan teknik dia mengajarkan didaktik metodik gitu, bukan gitu. Tapi bagaimana dia bisa dalam setiap waktu di rentang waktu pengajaran itu dia melakukan pendekatan yang personal gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya. Itu salah satu aspek ya. Jadi kayaknya kemampuannya membangun pendekatan personal ya, alih-alih kemampuannya memvariasikan metodenya gitu ya. Meskipun metode bukannya tidak penting mungkin ya, tapi kalau aku lihat sih mungkin metodenya nggak mesti variatif ya. Aku tadi kalau coba refleksi ya, selain Pak Bagus ada beberapa guru SMA misalnya, mungkin metodenya bukan yang variatif banget, tetapi juga bukan yang boring banget ya, dalam artian ngawur lah gitu ya. Bukan begitu juga. Nggak well prepared, bukan itu. Oh iya, betul. Kalau ngomong well prepared sih, beberapa orang yang kukagumi itu yang berkesan sih pasti well prepared sih kayaknya ya. Karena salah satu ciri yang kurasain adalah mungkin firm gitu, keyakinan pada apa yang diajarin gitu loh. Jadi yakin lah gitu ya sama apa yang diajarin, nggak ngambang gitu. Nggak goyang juga. Nggak goyang. Nah, ini soalnya kebalikannya nih, Rita. ada dosen. Saya berusaha menyamarkan sebisa saya ya. Judul mata kuliah psikologi komunikasi. Oke. Tapi sangat tidak komunikatif. Nah, yang sangat ini biar nggak enak ngomongnya ya, yang sangat lucu, menarik adalah ada satu momentum di kelas itu, aku nanya gitu ya. Jadi beliau tuh ngajar terus pakai buku gitu ya. Terus aku nanya sesuatu, jawabannya gini nih, oh iya, tapi menurut buku ini gitu. Jadi seperti nggak punya standpointnya sendiri gitu ya. Jadi seperti membackup dirinya dengan buku yang dipegangnya itu aja gitu. Nah itu menurutku satu momentum yang goyang tadi itu. Momentum yang goyang tadi itu, ya kan. Mungkin ya kalau momentum itu berbeda ya, dibalik misalnya mungkin ya dia bisa aja setuju dengan buku ini, tapi setujunya kenapa, misalnya dia punya argumen sendiri. Mungkin momentum itu akan berbalik gitu ya. Itu berarti satu poin ya. Punya mau nanya lagi nggak? Kenapa ya? Mau namain dulu, silakan. Bukan. Ketika Mas punya pengalaman kayak begitu, mau lagi nanya nggak ke orang enggak lah, ke dosen? Nggak mau lah. Jadi ilfil gitu, ya gitu. Kok gini ya gitu ya. Jadi nggak ada ya curiosity. Untungnya aku suka mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya suka, bahasannya suka gitu, sehingga sampai sekarang sih masih dengan berbagai kesempatan masih coba didalami. Tapi ya sangat disayangkan aja gitu. Dapatnya yang seperti itu. Oke, terus ada kejadian lain nih. Dosen lain ya. Ya tadi balik sama mirip, untungnya mata kuliahnya aku suka ya, terkait dengan tentu temanya apa ya? Pengembangan organisasi, OD kalau nggak salah. Nah, menariknya dosen ini sebenarnya cukup tinggi loh, PhD loh, dia dari luar loh. Ya kan? Terus secara kesuksesan mungkin lumayan ya. Karena di masa itu mobilnya udah si RV yo. Iya, tapi di kelas tuh kayak nggak hidup. Di kelas tuh kayak nggak hidup, terus sering nggak datang. Gitu ya, sering. Zaman dulu masih mungkin kayaknya, sekarang sih mungkin udah nggak mungkin ya, udah susah lah, lebih ketat. Tapi zaman itu masih sering nggak datang ya, mungkin ada proyek atau apa gitu ya, dan itu juga nggak berkesan tuh ya. Aku nggak ingat yang diajarin beliau apa, meskipun ya secara bidangnya aku masih dalamin karena emang related aja gitu. Nah itu kalau menurut berita itu berarti apa tuh? Poin apa lagi tuh ya? Kalau kita refleksi dari kejadian kayak itu, atau berita punya kisah yang mirip, boleh juga sih. Oke, dari Mas Teddy mungkin kalau sekarang udah nggak begitu ya, udah nggak bisa Mas gitu, apalagi lagi online
Karena kan aku juga ngajar ya Mas, aku ngajar di salah satu akademi di Bandung. Jadi kalau aku lihat sih akhirnya gitu ya, apalagi ketika di masa pandemi yang memang pembelajarannya kan ini bisa sinkronis, bisa asinkronis gitu kan ya, tidak semata-mata harus Zoom-an atau Google Meet atau Hangout gitu. Bisa juga sih dipilih cara-cara yang akhirnya konvensional mengingat kuota anak-anak misalnya gitu ya, atau jaringan yang terbatas gitu. Sehingga godaan dosen ya, karena kan ada tridharma itu ya Mas ya. Jadi selain mengajar mereka kan harus meneliti gitu kan. Mereka juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kadang-kadang tanpa disadari porsi-porsinya itu keambil. Jadi yang mengajar yang sebetulnya di heart of their work kan sebetulnya sebagai seorang dosen gitu ya kan profesinya adalah mengajar sebenarnya gitu. Tapi karena tuntutan di meneliti dan di pengabdian sehingga gagal fokus gitu loh Mas. Jadi ketika membagi waktunya itu mungkin mulai dari nggak ajak gitu ya Mas. Kan nggak ajak itu bukan hanya ketika deliver ya, tapi juga nggak ajak terhadap peran dia gitu, bahwa sebetulnya di rasio tridharmanya dia misalnya gitu ya, di rasio kepengajarannya dia itu ada loh gitu. Tapi kan kadang-kadang diambillah kesempatan ke asisten dosen dengan dalih misalnya memberikan leadership kepada mahasiswa yang punya potensi misalnya, atau kepada para dosen muda gitu supaya jamnya terpenuhi. Jadi juga itu kejadian kok Mas, masih juga, dan itu kan kembalinya akhirnya yaitu dari hati lagi ya, apakah dia merasa is this their, gitu, apa ini memang panggilan jiwa, karena kan mengajar itu hampir sama apa ya, kalau ya kan kiai juga guru ya, ya gitu kan, ustadz juga guru gitu kan ya, maksudnya mungkin ini profesi yang makanya kenapa diminta untuk menghormati guru kita itu justru karena memang value added, selain dia harus ngajarin value added, tapi juga keprofesiannya itu, nah apakah memang betul alasan mengajarnya itu kenapa gitu loh Mas, kan bisa jadi sekedar sebagai pekerjaan yang istiwa lah, ada yang kayak gitu ya kan. Kalau zaman dulu enak tuh, zaman dulu, kalau sekarang guru nggak bisa gitu. Guru zaman dulu itu dipilih, makanya banyak kan guru-guru yang latar belakangnya bukan keguruan tapi ngajar. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan nggak bisa ya, kalau sekarang harus ambil profesi nih gitu. Kalau zaman dulu masih boleh-boleh aja, kenapa? Karena mau libur ketika siswa libur. Simple. Zaman dulu ya, ketika masih dimungkinkan. Jadi mungkin dari situ Mas gitu. Jadi ketika dia belum dapat strong why-nya, kenapa yang memilih gitu? Karena banyak juga sih teman-teman aku dulu di kampus ya, kan kuliah masuknya IKIP keluar UPI. Aku IKIP itu cuma beberapa bulan langsung berganti nama jadi UPI. Itu udah tahun akhir, hampir semester akhir ya, sebelum kita pengajuan proposal, itu ada micro teaching kan. Nah, beberapa temanku tuh gitu, jurusan seberapa tahun? Kenapa kamu bilang salah jurusan? Udah berapa tahun? Dan ketika sudah lulus pun nggak jadi ngajar Mas. Mereka akhirnya pergi yang gampang untuk mereka tempuh gitu ya. Maksudnya karena bukan panggilan jiwa, benar nggak sih? Nah, oke, berarti itu aspek berikutnya ya. Tadi apa aspek berikutnya, apa kebalikannya ya? Kan tadi yang sempat kita bahas kan, aku coba cerita juga kan yang kurang berkesan lah gitu. Yang berkesan kalau dianalisa tadi salah satu faktornya barangkali strong why-nya gitu ya, terkait dengan kegiatan atau aktivitas kepengajaran ini seperti apa. Nah, tadi Bu Rita cerita soal memang ya sebagaimana di berbagai fakultas lain ada orang-orang yang memang masuk ke sana bukan karena pengen menjadi guru atau dosen, tetapi karena ya keterima gitu ya di situ. Nah, itu masih lebih bagus akhirnya pas dia lulus terus dia akhirnya nyari profesi lain ya. Nah, ini kan mungkin sebagian ada yang ragu-ragu ya, kemudian dia tetaplah ngambil jalur itu, tetapi pas sudah di lapangan nggak mencari atau nggak dapat juga ya
alasan yang sangat kuat untuk menjalani kesehariannya sebagai guru gitu ya. Berarti aspek niat gitu ya, kalau boleh di summary gitu ya. Oke, oke. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, kenapa sih tema ini atau bahasan ini ngajar dengan hati ini krusial di momentum sekarang gitu, atau sekarang inilah gitu? Karena kalau sekarang ya Mas, justru ya tadi sebenarnya dari dulu, tapi kemudian kan masyarakat gitu atau kita itu akhirnya diingatkan guru itu hanya seseorang yang berdiri di depan kelas kemudian transfer ilmu gitu ya. Di masa pandemi guru itu kan akhirnya artiannya panjang ya, artiannya luas ya Mas ya. Jadi maksudnya jadi sekarang itu masih relatable dan masih valid untuk bahas gitu. Karena orang tua pun sekarang kembali ke hitahnya sebagai guru. Kemudian kan trainer ya Mas ya, fasil, tutor, mentor di homeschoolnya, di PKBM, PKBM gitu ya. Itu juga kan guru sebetulnya, menjalankan fungsinya sebagai seorang guru. Jadi akhirnya tidak lagi sempit guru itu hanya yang ngajar di sekolah formal misalnya. Karena akhirnya orang tua juga jadi guru nih. Trainer juga kan guru gitu ya, karena ketika dia menyampaikan materi itu kan dia mempersiapkan dirinya gitu kan, menyampaikan materi dan kemudian akhirnya sebisa mungkin memang materi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ya, bagaimana akhirnya nanti para peserta pelatihannya juga bisa mendapatkan ilmu baru misalnya gitu. Jadi aku bilang sih ini bakal terus valid ya, kita bahas mengajar dengan hati ini karena dalam cakupan yang luas gitu, pendidik mungkin ya Mas. Jadi bukan hanya guru teacher gitu. Tapi jadi mengajar dengan hati ini kita nanti ngobrolnya itu lebih kepada seorang pendidik ya gitu. Iya. Oh, berarti karena ini ya salah satunya varian ya dari profesi guru itu makin banyak ya kan. Kalau dulu kan seolah-olah kalau nggak guru formal kemudian dosen gitu ya, paling dulu kan bukan guru ya. Iya, nggak dianggap guru, betul. Terus paling kalau di instansi ya pengajar di diklat gitu ya. Sekarang ini kan luas, sekolah aja ada yang non formal, ada yang semi formal. Variannya banyak, dan which is yang kayak gitu-gitu kadang-kadang justru melahirkan pengajar-pengajar yang lebih atraktif buat orang tua dan murid zaman sekarang ya. At least belakangan inilah ya kan peminat homeschooling PKBM itu meningkat karena mungkin tertarik dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di varian itu. Nah, kalau dari sisi tadi untuk orang-orang awam ya yang namanya trainer, lembaga konsultasi gitu ya, itu tidak terbatas pada instansi diklat atau learning center. Bahkan learning center sekarang banyak yang merekrut menggunakan jasa konsultan itu untuk mengisi di lokasi mereka jadi kayak cuman semacam IO, bahkan cuman penyedianya aja gitu ya, karena seringkali lebih atraktif juga mungkin gitu kan. Nah, ini jadi membuat perbandingan makin kerasa gitu antara yang pakai hati sama yang enggak, misalnya begitu ya mungkin ya, karena impactnya ke peserta, kita sebagai peserta, kita sebagai murid juga beda gitu ya. Nah, belum lagi tadi orang tua yang balik iya, teknisnya akhirnya harus ngajar di rumah. Nah, baru kerasa kan ada orang tua yang memang alamiah mungkin punya kemampuan mengajar sebagai guru, dan ada yang ternyata gapnya kerasa banget gitu, dia nggak sabaran misalnya atau segala macam. Yang pastinya orang tua tuh bisa kan apalagi sebagai orang tua yang well educated kan pasti pelajaran itu bisa kan, dia sudah melalui itu. Kalau bagi anaknya cuma level SD misalnya atau SMP pasti bisa lah. Cuman kemampuan tadi mentransfernya yang barangkali jadi terasa gapnya luas banget gitu ya. Nah, oke. Nah, tadi kita sempat ngobrolin soal kenapa ini penting, kemudian juga penyebabnya ya, beberapa antara yang pakai hati dan pakai enggak itu seperti apa gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Berita ya di dunia pendidikan yang lebih luas atau di Indonesia lah ya, anggaplah kita mengendorse ini gitu bahwa
hey siapapun yang mau masuk ke dunia pendidikan dengan pilihan yang macam-macam tadi, mengajarlah pakai hati. Misalnya anggaplah kita begitu ya, memang endorse kayak tadi. Itu kira-kira sebenarnya impact-nya akan sampai kemana sih? Dampaknya gitu. Mestinya luas ya. Dampaknya mestinya luas ya. Kalau misalnya sekarang lagi rame-rame ini kan ya, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak dan sebagainya. Oh iya benar. Kalau dilihat ini kan suatu akselerasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ketika panjang Kemendikbudristek. Oke, udah lebih panjang lagi. Yang bagaimana mereka akhirnya mencoba untuk melihat potensi-potensi yang ada di lapangan gitu kan ya, membuat satu perubahan ya karena ini gitu, karena perlu orang-orang atau tenaga-tenaga pendidik gitu yang kemudian bisa menyentuh hati para siswa, apalagi dalam kondisi yang memang serba sulit ya Mas. Kan gini, banyak kekhawatiran tentang learning loss karena pandemi misalnya gitu ya. Itu ada kekhawatiran itu gitu isunya gitu kan. Tapi kemudian sebenarnya kan isu yang lebih pentingnya dari learning loss itu ya kita kan tetap keamanan yang paling nomor satu. Ya. Itu bagaimana kemudian kita tetap aman, tetap sehat gitu kan, tetap selamat gitu. Tapi kemudian apa ya, resiko learning loss-nya jangan terlalu besar gitu kan. Nah, mengajar dengan hati ini sebetulnya kan bagaimana upaya gitu dari para pendidik untuk bisa menyentuh hati para siswanya. Apapun itu nanti dianya gitu kan ya. Jadi karena kebayang ya, kan sekarang tantangannya yang ketemu tatap muka aja kadang-kadang kan nggak paham ya. Siswa juga ya tadi itu, kita hanya memenuhi bagaimana satuan kurikulum atau standar kompetensi kelulusannya terpenuhi gitu ya. Pokoknya lulus aja. Masalah lulus lemes gitu ya, atau lulusnya bulat itu kan jadi kesekian gitu, karena semua dihitung dengan angka pada zamannya. Nah, sementara saat ini kan akhirnya berbasis kompetensi ya. Maksudnya bagaimana kemudian siswa juga dilihat potensinya gitu, dan guru atau pendidik yang misalnya nggak menggunakan hati nggak akan bisa ngelihat gitu itu semua potensi itu gitu. Jadi karena nanti yang nampak itu kan nantinya jadi hanya aspek kognitifnya aja gitu, academically misalnya. Tapi dari aspek sosialnya, ada aspek keterampilannya gitu kan dari peserta didiknya yang mungkin akan miss gitu. Jadi kalau ditanya sama Mas, mengajar dengan hati ini impact-nya bakal gimana? Ini bakal luar biasa ya kalau misalnya memang akhirnya misal sampai si guru ini bisa mengenali pola belajar yang sesuai untuk siswa yang ini gitu. Jadi dia nanti tidak, karena kan sebetulnya ini udah digaungkannya dari lama ya. Kan tidak ada yang namanya one fits for all ya Mas. Nggak ada satu untuk semua gitu. Nah, kalau nggak pakai hati, gimana dia bisa tahu bahwa yang ini tuh sebenarnya nggak fit sama anak yang ini? Ide apa namanya itu Bu? Apa istilah individualized learning, apa diversified learning, apa istilah itu? Yang pokoknya tiap anak tuh seharusnya beda-beda gitu ya. Jadi beda ya. Itu yang jadi ide yang diusung ya di era sekarang gitu ya, bukan lagi satu metode, satu pendekatan, bahkan satu kurikulum untuk semua orang. Dan itu nggak mungkin kalau ngajarnya nggak pakai hati, karena perlu tadi ya ketajaman, keinginan untuk mendalami, menyelami anak gitu, atau muridnya lah, atau partisipannya lah gitu ya. Kan pemahaman gitu Mas. Zaman dulu itu kan kita lebih senang mematok bahwa ini anak punya learning difficulties awalnya ya Mas. Disebutnya kids with learning difficulties, dengan kesulitan belajar gitu. Padahal ternyata ketika digali itu kan bukan difficulties, they're just different gitu loh. Mereka itu bukan difficult, tapi mereka punya differences dalam pola membelajar gitu kan. Akhirnya learning difficulties tidak digunakan lagi, berubah menjadi learning differences gitu kan. Karena berbeda, dan berbeda itu kan memang fitrahnya manusia ya. Masa kita juga berbeda, guru aja kita aja kan sebetulnya berbeda-beda ya, guru yang satu dengan guru yang lain mungkin nggak bisa seplek-plek sama. Jadi kalau ya tadilah kalau misalnya disebut individual learning gitu, atau yang memang akhirnya worship perbedaan ya. Jadi we value differences gitu misalnya. Jadi bukan hanya siswanya loh, gurunya juga punya differences. Tapi kemudian guru yang mengajar dengan hati misalnya, atau pendidik yang mengajar dengan hati, mereka itu bisa adjust gitu.
bahwa oke, maybe you are different, kamu beda, saya juga beda gitu. Tapi Mm-mm. kemudian nyari alternatif ketiga gitu loh Mas. Kira-kira gimana ya ketika kita sudah mengenali gitu, Mm-mm. sehingga si anaknya itu ada apa ya, kalau bahasa ininya kan eager to learn ya, keinginan Ya, untuk ya. belajar itu muncul sendiri gitu. Karena kalau dipaksa sama orang tua atau sama guru kan, ya itu kayak kita juga lah ya, kalau strong why kita belum ketemu gitu kan. Nah, guru yang mengajar dengan hati atau pendidik yang mengajar, atau orang tua yang bisa mendidik dengan hati di rumah gitu, mungkin bisa menemukan itu titik bedanya di mana gitu, dan dirayakan gitu loh perbedaannya. Oh, memang berbeda, tapi dia unik gitu. Everyone is unique. Nanti punya kesempatan untuk maju di depan. Karena kan maju juga relatif ya, Mas. Iya, betul. Itu ceritanya penjelasan Bu Rita barusan itu aku jadi keingetan novel yang belum lama ini saya baca yang Guru Aini itu ya, dari Andrea Hirata ya. Itu kan kisah tentang anak namanya Aini. Katanya itu dari kisah nyata ya, tapi kemudian diolah lah. Anak namanya Aini yang bukan Aini teman kita ya. Dia namanya Aini itu ya singkat cerita ya di kampung ya kan, kampung banget gitu, kemudian dianggap bodoh gitu ya. Terus tiba-tiba dia menemukan why untuk pengen belajar matematika dengan serius, sesuatu yang dia dulu menganggap dia sangat tidak sejalan takdirnya dengan matematika lah gitu ya, nggak pernah ada yang nempel satupun lah gitu. Jadi dia karena bapaknya sakit yang apa istilahnya susah disembuhkan, terus kemudian ke kota jauh ya, jadi dia bercita-cita pengen jadi dokter gitu. Untuk itu dia nggak harus mengerti matematika gitu ya. Terus dia sampai rela pindah ke kelas yang guru matematikanya itu ya di situ dikisahkan guru yang apa luar biasa tapi galak juga gitu ya. Dia minta banget pindah ke situ, jadi seperti menyemplungkan diri ke dalam sarang singa gitu ya. Nah, terus yang menariknya adalah si gurunya ini juga sama. Jadi satu kali dia pernah kecewa dengan muridnya yang sangat berbakat tapi nggak mau melanjutkan pendidikan. Nah, sementara sekarang ketemu si Aini ini yang satu sisi dia kemudian apa ya, struggle juga dan sekaligus mencari juga ini anak ini bisa masuk lewat mana ya. Yang lucunya ini menariknya ya. Jadi anak ini kan datang ke rumahnya, ceritanya kan datang ke rumahnya, kemudian dia carilah berbagai cara dan ketemulah cara membuat si Aini ini berkenalan dan akrab dengan matematika justru lewat pelajaran cukup advance, yaitu kalkulus. karena aku nggak ngerti detailnya, karena aku terus nggak ngerti matematika. jadi nggak ngerti. Intinya dibilang kalkulus itu punya cara pendekatan yang berbeda, yaitu dia lebih banyak menggunakan imajinasi katanya, dan kayaknya nih lebih cocok sama si anak ini, masuknya lewat si imajinasinya anak ini aja, nanti baru digiring-giring ke yang lain nih setelah dia dapetin sesuatu. Nah itu menurutku itu cerita yang menggambarkan atau berusaha digambarkan sama penulisnya ya, kisah tentang tadi ya, guru yang mengajar dengan hati. Dan ya sih kalau dilihat ceritanya si gurunya ini di buku itu memang profilnya tuh profil ngajar dengan hati banget gitu ya, yang sangat tidak peduli dengan hal-hal lain selain dengan keilmuan dan murid-muridnya itu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi kunci ya. Karena sekarang mungkin ya berita ya, kan kita tuh lagi ada di momentum ketika pendidikan tuh mau diarahkan ke katanya Indonesia pengen dimajukan gitu ya. Otomatis nggak mungkin kita meniru ya. Meniru kan, kita nggak akan maju dengan meniru kan ya, karena kalau kita niru kan pasti kita akan selalu ada di belakang yang kita tiru itu kan. Nah berarti kan logikanya ya, apapun yang kita pelajari dari luar itu harus menjadi sesuatu yang melahirkan sesuatu yang khas buat orang-orang di Indonesia atau anak-anak Indonesia yang belajar. Nah, pertanyaannya kan Bu Rita tadi cerita juga bahwa si gurunya sendiri mungkin ya belum nemu juga why-nya, kemudian belum nemu juga bahwa apakah ini jalan saya, dan jumlah guru itu mungkin banyak juga. Kira-kira kita mengkampanyekannya lewat apa nih? Atau gimana memulainya ini? Atau anggaplah ada satu guru yang kemudian tergerak ya, habis nonton ini Anda misalnya gitu. Oh iya benar juga ya, saya harus ngajar PKT, anggaplah begitu ya.
Dari mana mulainya kira-kira ya? Kalau jadi gini, kan kalau misalnya ini minjem bahasa ibu-ibu di kelas sebelah ya Mas ya, yang memang isinya ibu-ibu semua gitu. Mereka tuh suka bilangnya gini, aku tuh belum selesai sama diri sendiri. Gitu. Kan itu representasi yang tadi ya Mas ya. Jadi dia nggak tahu strong why-nya, dia pokoknya kayak ke bawah arus aja gitu. Kayaknya kok nggak punya pilihan gitu ya. Jadi betul-betul yang kecemplung, terpaksa menjalani hari-harinya gitu kan. Akhirnya bagaimana dia mau perform gitu kan ya, bagaimana dia bisa mengeluarkan sisi terbaiknya gitu ketika dia sendiri juga kan tahu gitu ya pemaknaan diri. Jadi ya kalau mulai dari mana ya mungkin dari pemaknaan dulu kali ya Mas ya gitu. Kalaupun misalnya nanti yang baca, mungkin kita nanti bakal sisipin kan ya Mas ya, sisipkan di dalamnya itu bagaimana akhirnya seseorang, dan mungkin bukan hanya guru ya Mas tadi, kan kita udah perluas nih ya. Ketika kita bilang mengajar dengan hati ini kan sebetulnya sasarannya itu bisa siapa aja yang memang punya peran gitu untuk memberikan satu tindakan mendidik gitu ya, memberikan contoh kan gitu ya, kan guru tuh katanya digugu dan ditiru gitu. Jadi bagaimana akhirnya mungkin di step one-nya itu adalah berpikir ulang. Kita ngajak mereka yang punya peran ini untuk berpikir ulang mengenai sebetulnya makna apa sih yang disematkan terhadap peran yang sedang dijalankan. Mungkin itu kali Mas. Yang pertama gitu ya, maksudnya benar-benar the foundation of everything itu kan knowing self dulu ya. Knowin diri dulu gitu, saya itu siapa gitu. Jangan sampai ada yaitu tercetuslah kalimat-kalimat yang saya tuh kayaknya belum selesai sama diri gitu. Emang yang mana? Nah itu kan berarti kalau belum selesai berarti perlu diselesaikan gitu kan. Gitu. Syukur sih kalau udah bisa menilai dirinya belum selesai, berarti kan ada kesadaran juga ya, daripada yang nggak sadar sama sekali gitu loh Mas maksudnya. Kayaknya kalau kata aku sih itu kali. Itu berarti fondasi pertama ya, artinya nanti nih misalnya ya anggaplah ada, ya kan tadi Bu Rita udah sebutin ada gerakan guru penggerak misalnya ya. Inisiatif itu kan udah dimulai sebenarnya, inisiatif untuk mengenhance, karena mungkin juga udah nggak atau tidak realistis misalnya kita mengenolkan semuanya ya. Jadi guru yang dianggap tidak mengajar dengan hati kemudian dipecat semua misalnya gitu, terus digantikan, itu nggak realistis ya. Jadi kita harus berjalan dengan apa yang ada. Nah, teman mungkin seluruh gerakan-gerakan tadi mulainya mungkin bukan dengan metode mengajar yang kreatif bagaimana ya. Itu kan lagi banyak tuh ya begitu ya. Tips mengajar itu bukan dari situ, itu nanti gitu ya. Itu nanti bahkan itu akan muncul ya. Ya. Itu justru ditarik ke belakang ya, mulainya dengan gimana kita bisa menjejakkan diri di jalan hidup ini gitu, jalan hidup sebagai guru yang kita pilih, which is anggaplah misalnya saya pun merasa kayaknya kalau guru formal saya nggak cocok nih, tapi sebenarnya saya juga seneng sih ngajar, jadi mungkin nanti saya jadi guru bimbel aja, atau tadi di guru homeschooling aja, atau saya ngajar di rumah aja, kan sebenarnya sama kan. Jadi fondasi itu tetap harus dibangun ya, at the end of the day gitu, buat setiap orang gitu. Oke, ini satu poin nih Huritan ya. Jadi nengok lagi, mengkalibrasi lagi diri saya sebagai seorang guru dengan segala tanggung jawab saya itu seperti apa, kecocokannya, keselarasannya, nah gitu ya. Oke, apa lagi kira-kira Bu? Gini, kadang-kadang kan yang jadi biasanya gitu ya, muncul ketika masuk ke dalam kelas-kelas pelatihan guru gitu ya. Itu biasanya beberapa yang minta dong komunikasi efektif kayak gitu ya, dengan siswa, guru, dengan sesama rekan guru, dengan kepala sekolah gitu ya, dengan orang tua. Tapi mereka lupa bahwa kapan sih terakhir kali mereka juga berkomunikasi dengan diri. Salah satunya kan tadi sebetulnya cari peran itu kan dia juga sedang berkomunikasi dengan dirinya gitu kan. Bertanya ulang, dan kayaknya itu juga perlu diajakin ya Mas, bahwa sebelum dia bisa deliver material, sebelum dia bisa berkomunikasi dengan baik, sebelum dia bisa menyentuh hati gitu kan, berarti kan dia harus bisa menumbuhkan rasa percaya dulu gitu ya ke orang-orang yang nantinya akan menjadi rekan bicaranya. Tapi gimana mau bisa bikin orang percaya kalau dia sendiri nggak percaya sama dirinya? Jadi kan tadi nanyain makna dulu ya. Makna
strong why-nya, tapi kemudian setelah itu ketika sudah ajak gitu, itu juga kan perlu dikalibrasi ulang ya. Apakah memang betul dia mau mengubah dirinya menjadi seseorang yang baik. Jadi gitu kan? pertama tuh nemuin fondasinya gitu. Kedua kan itu nggak, ya balik lagi, fondasi itu belum jadi bangunan gitu ya. Fondasi itu masih fondasi ya. Bangunannya apa, dalam arti orang supaya trust sama dirinya, itu kan berarti dia harus trust dengan apa yang dia jalani ya. Anggaplah mungkin secara teknis, misalnya saya guru SMP gitu ya, ngajar udah agak spesifik kan, SMP biasanya ngajar fisika misalnya. Nah, saya sendiri sama ilmu fisika ini seperti apa sih gitu kan? Apakah saya sudah punya curiosity ya, keingintahuan, atau mungkin mendingan saya mendalami bidang lain tetap sebagai guru ya, tetapi yang sesuatu yang saya pengen ya, mencurahkan hati pikiran saya untuk mendalami bidang itu, sehingga tadi tuh ya saya sebagai bangunan itu kokoh ya, saya ini firm gitu. Yang menariknya sih biasanya orang yang memulai dari satu bidang pun at the end kan dia akan nyebrang ke bidang lain yang mendukung ya kan. Jadi dia akan punya curiosity yang lain ya. Fisika pasti dengan matematika, kemungkinan juga dengan biologi tergantung bidangnya dan seterusnya ya. Gitu. Tapi at least di hal yang dia jalani sekarang, diajarin sekarang, dia bisa menghayati nggak perannya itu seperti apa. Kan kayaknya mungkin soalnya gini juga ya, aku jadi kepikiran lagi Buta. Soalnya tiap ilmu itu kadang-kadang kayaknya ada tabiatnya gitu. Ngajar ya tadi lah misalnya ngajar psikologi komunikasi mah harusnya berasa komunikatifnya. Misalnya kan gitu ya. Iya. Ya kan, atau ngajar apa misalnya kalau di psikologi dulu misalnya psikologi sosial lah gitu ya. Harusnya wawasan kegemaran soal tema-tema sosial itu makanan sehari-hari gitu. Ya, dia pasti pengamat sosial, pengamat politik misalnya gitu. Kan aneh nggak suka baca koran ya. Kalau psikologi sosial tapi nggak suka baca koran misalnya, kan aneh gitu, nggak punya kegemaran itu kan gitu. Nah, tapi aku kemudian menangkap nih, Bu Rita sudah menyebutkan, berarti langkah berikutnya lagi adalah basicnya itu komunikasi ya, kemampuan dia membangun relasi, gitu nggak Bu Rita? Ya, itu nanti kan bakal kerasa ya Mas ya, ketika dia sudah ajak gitu. Kemudian dia juga perlu melatih dirinya gitu kan, karena kalau gini, maksud baik itu kan belum tentu diterima dengan baik. Kalau aku delivernya, jadi niatan itu kan belum tentu nyetrum sama yang nerima gitu kan. Bagaimana cara kita menyampaikannya itu tidak sesuai. Jadi nanti sesudah ajak sama dirinya, jadi dia juga perlu belajar gitu kan, bagaimana bisa menimbulkan rasa percaya orang-orang sekitarnya dia ini nih, yang mau disentuh hatinya ini gitu ya. Jadi percaya sama dia dan kemudian nanti bisa gitu kan. Itu. Jadi bayangnya aku sih gitu ya Mas ya. Yang tadi juga yang mereka mau berubah apa enggak dulu itu kan juga itu juga perlu digarisbawahi gitu ya. Kesediaan untuk berubah itu memang perlu muncul dulu dari dalam ya. Iya. Gitu kan orang-orang itu kan pengennya bypass kadang-kadang ya. Nah itu. Gimana caranya merubah orang lain gitu. Ini masih kejadian nih, minggu lalu kejadian nih Bu Rita. Ada satu grup ya, ngobrol sama satu grup guru yang pertanyaannya itu gimana sih cara bikin siswa engage di virtual learning gitu. Itu kan sudah pertanyaan yang sangat teknis ya, engage di virtual learning gitu ya. Nah, tapi at the same time satu grup ini kumpul sama saya di ruang Zoom ini, itu 80% nggak buka kamera gitu. Nggak ada sinyal. Terus kemudian yang nanya, enggak kan aku kasih pilihan bisa respon lewat chat dan segala macam. Jadi pas survei misalnya, jadi sekian puluh orang tuh yang isi survei itu cuman kayak nggak nyampe 10 orang. Ya, dan yang nggak nyampe 10 orang itu udah yang aktif juga, aktif ngomong. Even kalau dia sinyalnya nggak bagus pun dia matiin kameranya, dia ngomong gitu kan. Tapi 80% sebenarnya nggak engage gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu kan ekspresi dari kondisinya sendiri juga. Kondisinya sendiri juga yang memang juga dengan suasana ini belum ngerasa tune in lah dengan situasi virtual ini. Nah, itu menarik nih Bu Rita, tadi poinnya soal
yang kita transfer kan ilmunya ya, teknis ilmunya. Tetapi media mentransfernya itu kan koneksi ya kita dengan orang kan. Gitu. Kalau kita bisa nyampain dengan baik, which is bisa mengkomunikasikan dengan baik, maka yang disampaikan itu kan gampang aja nyampe. Tapi kalau koneksinya kurang bagus gitu, kayak sinyalnya kurang bagus misalnya kan, mau materinya menarik juga sebenarnya misalnya kan jadi nggak menyentuh gitu kan, nggak menyentuh. Oke. Berarti udah ada 3 poin ya mungkin ya. 3 poin, tapi yang 2 tadi kayaknya satu area tuh, bicara soal dirinya tuh 2 ya, why-nya. Kemudian keajekan untuk menimbulkan trust atau kredibilitas terhadap dirinya, lalu kemudian masuk orang lain bicara soal dia bisa connect sama orang gitu ya. Berarti connect sama orang itu apa tuh Rita? Kalau di breakdown sedikit ya. Sub skillnya apa kira-kira? Kemungkinannya itu? Gimana ya? Karena kan mungkin nanti ini dia juga perlu ngelatih kepekaannya dia ya Mas ya. Maksudnya ya itu. Ya, jadi ketika dia mau connect itu kan dia perlu peka, dia juga perlu tahu bagaimana caranya tadi tuh membaca, memahami gitu ya. Perlu memahami misalnya kalau tadi dengan siswa, oh apa sih yang bikin jadi beda gitu, learning differences-nya tuh apa gitu, apa sih kriterianya. Kemudian kalau ngobrol sama orang tua yang ini, itu gesture yang perlu dipakainya yang mana, misalnya gitu ya. Jadi by actual things gitu ya. Jadi ketika pengen rasa percaya itu, dia juga bisa menunjukkan sesuatu yang memang orang tuh bakal percaya juga sama dia, sehingga orang tuh mau ngomong banyak sama dia ibaratnya gitu ya, mau curhat aja sama dia tuh ngerasa aman gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dijudul-judul, dia punya kemampuan intrapersonal yang memang juga terlatih ya, Mas. Interpersonal, tadi kan yang dalam intrapersonal, berarti kesana interpersonal ya. Kemampuan mengenali, memahami, membaca orang lain gitu ya, memahami orang lain, sehingga kemudian bisa melakukan pendekatan yang sesuai ya, tadi ke orang tua, ke anak-anak gitu ya, ke sesama rekan kerja mungkin, atau ke peserta kalau konteksnya yang lebih luas tadi. Nah dari situ apa istilahnya, baru langkah berikutnya kan menyesuaikan ya, dengan pemahaman itu menjadi dasar untuk menyesuaikan pendekatan mungkin atau metode gitu ya. Baru tuh masuk yang namanya metode ya, Berita ya. Baru nanti, jadi ujungnya memang nanti kita akan ngobrol di sana gitu kan ya. Maksudnya kita akan bilang bahwa ada kok tipsnya, ada kok metodenya gitu. Tapi kemudian beres dulu dari dalam gitu, karena kalau langsung jump in kita ngomongin metode gitu, khawatir tadi itu Mas itu datangnya nggak dari hati, jadi hanya di surface pemahaman, surface seolah-olah bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah ABCD gitu, tapi nggak ngerti tindakan itu hadirnya dari mana gitu kan. Kan dia berlaku seperti itu tuh atas dasar apa? Orang tuh kan bisa orang juga bisa bilang, orang bisa ngerasain bahwa ini sincere atau enggak gitu. Kayak gini deh, kalau misalnya kita pergi di beberapa tempat restoran yang senyumnya itu kan hanya berapa detik ya, kita melek dikit senyumnya hilang, nah kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kita pengen gaining trust itu kan itu dari hal-hal yang itu kan perlu subtle banget gitu ya, dan memang dia bisa mengelola dalamnya dulu ya, dalamnya dikelola, baru nanti kita ngomongin teknik-teknik nih, baru nanti kita ngomongin nih, baru gitu. Wah, ini poin bagus nih. Jadi sementara yang ditanya ya setahunan ini kan banyak yang bertanya soal teknik tips gitu ya. Tetapi sebenarnya teknik itu ada sih, cuman di ujung, di ujung ketika itu sudah diperlukan untuk alat bantu ya tadi dalam rangka mengkomunikasikan. Tapi mengkomunikasikan itu awal mulanya adalah teknik itu kan ya kayaknya nggak kekurangan. Kalau aku pernah googling satu aku nyari kata kuncinya itu how to engage student atau participant gitu. Itu dengan mudah tiba-tiba kita ketemu 20 atau 30 tips gitu. Nah pertanyaannya kan mau pakai yang mana, mau coba yang mana kan itu kan. Nah, mana yang cocok? Karena kan pertanyaan mana cocok kan pertanyaan sebelumnya adalah emang siapa yang mau dicocokin sama pendekatan ini gitu, atau ya tadi ya perbedaan. Nah itu keinginan kita untuk memahami orang lain, basisnya adalah tadi ya
kemauan orang lain untuk berelasi dulu dengan kita yang itu terjadi karena kita punya kredibilitas ya, kita punya strong why dan juga punya keajekan ya sebagai individu yang jalanin profesi ini atau jalanin peran-peran inilah sebagai guru ini gitu ya. Nah, oke, itu udah jadi ini nih Bu Rita, udah jadi bab-bab besar ini. Ya, panjang. Sampai ujungnya aja. Kalau gitu nanti rekaman berikutnya ya udah kita breakdown aja per aspek tadi. Chapter aja ya Mas ya, nanti kita ngobrol per chapter. Bener. Kan kita di record ya, nanti recordingnya terus kita pasangin pakai Google Typeless. Iya. Jadi tinggal edit. Yang jelas setelah video ini kita bahas bab 1-nya itu soal menemukan why dulu ya kan. Nah, nanti berikutnya tadi ya soal mengajakkan menyelaraskan diri ya kan. Nah, nanti di ujung baru kita bahas soal teknik-teknik tips-tips yang ya mungkin bisa dipakai atau bisa dilatihkan lah gitu. Wah. Ya kan kalau diibaratin misalnya gini Mas, teknik itu kalau obat gitu kan. Kita kan mesti tahu dulu simptomnya kan. Kan nggak mungkin kita dari awal nawarin obatnya dulu. Cocok nggak sama penyakitnya gitu ya, diagnosanya ya. Diagnosanya iya gitu. Jadi kan ada keluhan dulu ya gitu. Oh, nanti keluhan ini keluarlah diagnosa ini gitu. Kemudian nanti barulah keluar kan. Si obat ini bakal cocok. Nah, kalau kita langsung ngomongin teknik kan, seolah-olah nanti jadinya yang tadi. Jadi udah nggak ajak lagi kan, nggak ada yang one fits for all kan, nggak ada. Iya. Betul. Nah, ini poin bagus nih Urita. Jadi di satu sekolah ya kemarin tuh sekolah ini menggunakan satu sistem lah ya, punya sistem goal setting buat siswanya, ditaruh di sebuah buku gitu, terus kemudian gurunya nanya gimana sih bikin anak itu mau pakai buku ini dengan serius gitu kan. Terus aku nanya kan, boleh nggak dibukain satu bagian goalnya aja deh, boleh dibukain ya, diperlihatin gitu. Itu secara kaidah udah salah cara nulis goalnya. Nah, kalau dirunut ke belakang kan berarti yang ngajarin salah ya. Karena kan itu sudah dikoreksi harusnya kan. Waktu dibikin sudah dikoreksi ya. Berarti yang ngajarin salah. Kalau yang ngajarin salah atau yang ngoreksi atau tidak dikoreksi bahkan berarti kan gurunya nggak nganggap itu penting juga ya kalau nggak dikoreksi ya. Kan berarti kalau anggaplah sudah dikoreksi berarti kan yang mengajari salah nggak paham. Kalau yang mengajari salah kemungkinan dia nggak menang, dia sendiri nggak bisa bikin yang benar gitu. Dia kan untuk dirinya sendiri kan, untuk meneladankan ini loh caranya gitu ya. Dan mungkin dia nggak nganggap satu poin itu penting. Jadi orang seneng bertanya di ujungnya, ini buku ini kok nggak dipakai dengan baik oleh anak saya gitu. Padahal kok dirunut ke belakang ya balik lagi ke dirinya. Saya juga nggak merasakan manfaatnya, saya juga nggak ngerti-ngerti amat. Ya. Pas menyampaikan juga nggak antusias gitu. Akhirnya ya simptomnya tadi nggak dipakai gitu. Nggak well prepare, goyang, kelihatan lah nantinya. Atau mungkin nggak goyang, dia mengajak-ajakan diri, tapi jadinya ya kayak tadi kata Mas Eri gitu, kata buku ini gitu, karena source-nya cuma satu. Jadi kan akhirnya dia tidak punya argumen yang lain gitu, dan dia tidak dengan pertanyaan yang keluar dari materi yang mungkin ada di buku itu. Gitu. Jadi alih-alih mengencourage ya kan, harusnya kita kan rayakan ketika siswa kita bisa punya pemikiran yang lompat jauh gitu kan, kita harusnya berbangga hati ya, ini anak ternyata leap-nya kemana gitu. Yuk kemudian kita selebrasi, kalaupun kita nggak ngerti ya kita bahas dulu, dia elaborasi. Dapat pertanyaan ini dapat dari mana gitu kan, pernah baca di mana kan, itu salah satu poinnya kan. Kalau yang mengajar dengan hati sih mungkin semestinya mereka juga menyadari bahwa seorang guru atau pendidik itu juga sejatinya adalah seorang pembelajar gitu loh Mas. Jadi dia nggak akan berhenti atau berpuas diri gitu dengan apa yang dia punya mestinya. Makin belajar makin nggak tahu kok mau sombong apa juga gitu. Sih. Betul. Dia pengantar orang untuk masuk ke dalam satu gerbang pengetahuan dari sebuah kota ilmu gitu ya. Tapi kan ya setahu-tahunya orang tentang sebuah kota tetap aja nggak mungkin setiap sudut sudah pernah dijelajahi ya. Kan umur orang selalu lebih pendek daripada keluasan kota itu ya. Jadi cuman dia tahu pintunya ya kan, dia tahu pintu masuknya, dia tahu jalan-jalan gedenya kan gitu. Oke, sip kalau gitu. Ini untuk sementara begini dulu ya teman-teman semua. Mengajar dengan hati sudah kita awali, nanti
Insyaallah di zoom in, Dari di sini ya. dalam-dalamin, dari sini dalam-dalamin gitu ya, dan insyaallah moga-moga kejadian nih bukunya ya. Amin, amin. Ya Oke. kita nggak pernah tahu, siapa tahu ya. Yang jelas saya sama Bu Rita ini Berdoa. udah pernah melahirkan satu buku bersama. Jadi perjalanan membingkai makna. Jadi kalau ini kejadian sih insya Allah jadi buku yang kedua ya kolaborasi kami. Oke. Yang nonton tolong diaminkan ya. Ya, tolong diaminkan, didoakan gitu ya, dan moga-moga video ini bisa bermanfaat untuk pengantar, dan nanti kalau ada komentar-komentar silahkan disampaikan supaya memperkaya diskusinya, dan juga bahkan kalau ada referensi-referensi ya, referensi-referensi either referensi ilmiah maupun kasus-kasus. Nah, itu boleh juga tuh diceritakan di kolom komentar. Begitu dulu kita Thank you. cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.